Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi. Kali ini kita masuk kepada tema 3 hari raya utama dalam kitab Ulangan pasal 16. Jadi sebenarnya ada banyak hari raya di sini ya. Tapi yang utama itu hanya 3, yaitu Paskah, Pantekosta, ya 50 hari setelah itu, dan kemudian Tabernakel atau Pondok Daun. Nah, kita hari ini akan belajar karena kita tahu Kolose 2 ayat 17 mengatakan bahwa semua hari-hari atau bulan atau masa atau bahkan aturan-aturan bertabernakel atau maksudnya Kemah Musa itu semuanya merupakan simbol. Sementara realitanya Kristus yang kita alami. Kristus dalam batin yang kita alami. Jadi hari ini kita tidak mempelajari detail dulu hari rayanya. Tapi kita langsung aja mempelajari penggenapannya. Ya, jadi kita sudah belajar kalau penggenapannya itu yang kita kaitkan dengan Kemah Musa. Ya, di mana sebenarnya Kemah Musa juga terbagi 3 bagian yang disebut pelataran itu. Di situ ada mesbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Nah, itu simbol daripada pengalaman Paskah, ya, anak domba Paskah kita yang disembelih di mesbah korban bakaran itu. Pelataran itu ya. Saya masuk lagi ada kemahnya ini dibagi 2. Ada satu disebut ruang kudus ya. Di sana ada kandil, meja roti sajian, ada mesbah dupa. Nah, ini semua menunjuk pada pengalaman Pantekosta ya, ruang kudus. Kemudian masuk lagi ke ruang Maha Kudus. Di sana ada hanya satu aja perabot, tabut ya. Tapi di situ kita sudah bahas ada tutup pendamaiannya ya, ada loh batu ya, sebenarnya ada tongkat Harun dan juga mana. Itu adalah suatu pengalaman daripada pesta atau hari atau Pondok Daun ya, atau union with God ya. Itu suatu pengalaman juga. Jadi hari ini kita khususkan dulu pelajaran kita mengenai Paskah, Pantekosta, Pondok Daun. Secara khusus Pondok Daun ini ya. Karena Paskah dan Pantekosta pada umumnya ya pelayan-pelayan Tuhan sudah mengalami ya, walaupun masih mencicipi lah kira-kira seperti itu ya. Nah, kita coba dulu singkat aja. Saya akan juga mencoba meminta bantuan dari buku ini. Ini buku mencoba penggenapan daripada hari raya itu. Di sini ada hari raya, di sini ada Kemah Musa, di sini ada para pemenang. Dia dari kitab Wahyu, makanya yang pasal 2 pasal 3 secara khusus itu para pemenang. Karena dikatakan gereja di sana sudah jatuh oleh 3 ajaran palsu itu, Jebel, Biliam, Nikolaus, dan Tuhan panggil para pemenang. Dalam tiap zaman itu Tuhan panggil para pemenang. Dan kita tahu para pemenang ini ya tentu mendapat kasih karunia, katakanlah begitu, untuk mengalami pengalaman spiritual ya, yang didasarkan atas kitab suci ya. Jangan juga pengalaman sembarang pengalaman. Karena pengalaman yang sejati itu selalu merupakan pewahyuan daripada apa yang sudah tertulis ya. Misalnya justification by faith ya, pembenaran karena iman ya. Jadi kalau itu juga bisa kita anggap itu pengalaman terkait dengan Paskah ya, justification by faith yang dijelaskan dalam Roma pasal yang Roma yang 8 pasal pertama itu ya. Kemudian ada sanctification by faith, pengudusan karena iman. Dan nanti ini yang Pondok Daun ini glorification by faith
ya, penyatuan dengan Tuhan. Baiklah ya, jadi kalau kita perhatikan ini memang prinsip-prinsip ini, trilogi ini sangat apa ya, memang sudah menjadi prinsip Tuhan lah ya. Dalam Amsal 22 ayat 20 itu jelas dikatakan Tuhan berbicara 3 kali ya, secara dengan cara yang excellent tuh berarti Tuhan berbicara 3 kali. Kita pun dalam pengalaman mengalami kategorinya 3 pengalaman kita. Oke lah, kita masuk aja langsung ke Paskah ini. Ini nggak usah kita baca ya, ulangan pasal 16-nya ini. Yang jelas Tuhan bilang harus dirayakan Paskah itu pada bulan Abib, itu bulan pertama ya ketika Israel keluar dari Mesir. Dan haruslah di tempat yang Tuhan pilih. Nggak boleh sembarangan juga merayakan Paskahnya. Jadi tentu kita tahu ceritanya, tabut itu ketika masuk ke tanah perjanjian itu tadinya masuknya ke Shilo, daerah Efraim, karena Yosua di situ sebagai pemimpin. Tapi kemudian kita tahu ceritanya ketika imam di zaman hakim-hakim masuk Samuel itu ada Imam Eli di sana yang menjadi imamnya dengan anaknya Hofni dan Pinehas. Ya, ini mereka nggak beres ini dan menyebabkan tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Ceritanya kita tahu itu. Dan kemudian datang dia di daerah orang Filistin, tidak pernah lagi kembali ke Shilo, daerah Efraim itu. Tapi dia di zaman Daud, itu diambil oleh Daud dan dibawa ke Yerusalem. Sehingga karena memang Tuhan memilih ya, enggak suku Efraim tapi suku Yehuda, yaitu Daud ya, yang akan ya katakanlah Mesias itu berasal dari situ nanti. Dan Daudlah yang membawa tabut itu ke Yerusalem. Sehingga tempat yang dipilih Tuhan adalah Yerusalem. Nah, di sini orang Israel diminta untuk merayakan Paskah, Pantekosta, dan Tabernakel atau Pondok Daun 3 kali. Setiap laki-laki Israel harus datang 3 kali dalam setahun untuk merayakan ketiga hari raya yang utama ini ya. Hari raya Paskah ini mengenai korban lah ya. Itu ceritanya kan kita tahu itu di Mesir itu domba dipotong, darahnya ditaruh di kusen itu. Setelah itu dombanya itu dimakan di dalam rumah ya. Dengan dikatakan di sini roti yang tidak beragi atau roti penderitaan ya. Orang Israel harus ingat ini ya, perbudakan di Mesir itu penderitaan. Orang Israel harus ingat bahwa perbuatan Tuhan mengeluarkan mereka dari penderitaan perbudakan Mesir itu. Karena dalam perjanjiannya pun 10 perintah itu pembukaannya, akulah Tuhan Yahweh yang membebaskan kau atau mengeluarkan kau dari perbudakan Mesir. Jadi orang Israel harus ingat-ingat terus ya. Rayakan dulu itu supaya kamu ingat ya bahwa engkau pernah menderita, diperbudak ya sebagai umat Tuhan ya, tapi diperbudak supaya mengingat perbuatan Tuhan ya di situ. Bukan mengingat penderitaannya dalam arti hanya penderitaanmu, bukan. Karena Alkitab mengatakan ingatlah perbuatan Tuhan. Jangan lupakan ya perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Itu yang Paskah lah ya, kita nggak usah lagi bahas itu. Berikutnya langsung aja Pantekosta. Nah ini Pantekosta ini penggenapannya tentu kalau kita lihat itu pencurahan Roh Kudus ya. Hari Pentakosta itu. Jadi Pentakosta itu atau di sini, kalau di sini dibilangnya nggak Pentakosta, di sini dibilangnya 7 minggu ya. Perayaan 7 minggu, 7 kali 7 49 tambah 1 lagi, itulah hari yang ke-50 Penta. Disitulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Kalau penggenapan sudah lihat ya, ketika Yesus mati dan bangkit ya, kemudian hitung 7 minggu, hari yang ke-50 itulah terjadi pencurahan Roh Kudus. Ini pengalaman ini pun kita tidak terlalu bahas lah ya. Ada yang juga bilang Pentakosta, orang yang mengalami pengalaman ini harus berbahasa roh katanya. Tapi ya sudahlah ya. Yang jelas saya yakin nanti kita akan bahas barangkali waktu yang lain bahwa bukan harus berbahasa roh ya. Tapi
yang jelas pengalaman itu memang beda dengan pengalaman Paskah itu yang kita sebut lahir baru itu. Memang beda sekali. Kalau saya mengalaminya ketika sedang bersaksi, saya ingat kepada tukang es, tiba-tiba saya mengalami ada suatu kehadiran Tuhan lah yang sangat spesial, yang membuat saya masuk ke dalam satu, katakanlah, dimensi roh itu. Pencurahan Roh Kudus itu membuat mata kita melihat bahwa dunia yang ada ini ya bukan hanya dunia yang jasmani yang kita lihat, tapi ada dunia spiritual, dimensi roh itu, di mana di dalamnya tentu ada Roh Kudus lah ya, tapi juga ada roh-roh setan. Jadi pengalaman pencurahan Roh Kudus itu membuat saya terbuka ya, bahwa ada, bahkan kadang-kadang 1-2 kali saya merasakan juga ada malaikat-malaikat menolong ya dalam kehidupan saya. Itu pengalamannya memang beda ya. Tandanya ya, itu tandanya bukan harus baca roh ya. Walaupun saya juga berbaca roh dalam pribadi, saya menyembah Tuhan, nyanyi, tapi bukan itu. Tapi yang jelas dia suatu pengalaman yang membukakan mata kita kepada suatu dimensi yang baru ya, di mana Roh Kudus bekerja dan juga ada roh jahat ya. Peperangan rohani dimulailah secara real di situ ya. Kemudian kita masuk yang ini yang perlu kita bahas pelan-pelan ini, pondok daun. Nah, banyak orang berpikir kan pengalaman ini nantilah di sorga kalau kita sudah mati ya. Nggak begitu, Bapak Saudara. Pengalaman hari raya ini terjadi di bumi ketika kita masih hidup. Kalau memang masih hidup ya. Coba dulu kita lihatlah apa ini. Kita sebelum masuk ke sini, ini di sini disamakan pengalaman ini. Pondok daun itu yang terakhir itu Wahyu 21 ayat 7. Coba dulu saya baca aja ini ya. Pakai ILT. Wahyu 21 ayat 7. Pengalaman pondok daun ya. Sekarang yang kita bahas ya itu ya. Wahyu 21 ayat 7 ya. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu, dan aku akan menjadi Elohim baginya. Perhatikan ini ya. Dan dia akan menjadi anak bagiku. Ya, pengertian di sini anak yang dewasa maksudnya, yang sudah bisa menerima waris. Karena dalam Galatia itu kalau seorang anak belum mencapai istilahnya akil balik begitu dibilang, dia nggak berbeda dengan seorang hamba karena belum punya hak waris ya. Tapi ketika dia sudah dewasa, maka dia akan mewarisi, dikatakan di sini, segala sesuatu. Coba dulu kalau kita lihat Yesus itu. Yesus juga mewarisi ya sesuatu dari Bapaknya. Apa yang diwarisinya? Nah, kalau saudara tahu, saya sudah sering bicara, perjanjian ini terkait semua dengan perjanjian ya. Itu makanya jangan sampai melupakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan perjanjian. Artinya Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan perjanjiannya. Mengenal Tuhan artinya mengenal perjanjiannya. Ya, nggak mungkin itu. Kalau ditanya orang perjanjian baru apa, kalau dia nggak tahu, bagaimana dia bisa mengenal Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Tuhan perjanjian. Our God is the God of covenant. Jadi dia nggak bisa dipisahkan dengan itu. Mari saya ulangkan dulu sedikit ya. Karena ini dalam dunia kekristenan ini jarang sekali disinggung lah ya mengenai perjanjian ini. Padahal ini justru intinya lah ya, Tuhan kita Tuhan perjanjian. Mari saya mulai dulu sebentar. Dalam perjanjian yang disebut perjanjian lama itu adalah perjanjian antara Yahweh dengan umat Israel itu yang diperantarai Musa, terjadi yang 1500 tahun sebelum Yesus datang. Di Gunung Sinai. Ya, ini Musa perantarannya. Perjanjian ini disebut perjanjian lama ya, karena ada yang baru. Terus hukumnya ya, karena setiap perjanjian itu ada hukumnya. Yaitu hukumnya, hukum Taurat ya. Di sini perjanjiannya di Keluaran 19 intinya itu bahwa Israel akan menjadi umat kesayangan Tuhan, umat yang kudus, ya, menjadi imam-imam dan raja-raja ya, imamat yang rajani, seluruh sukunya ya. Tapi karena jatuh ya, anak lembu emas itu pergi jadi suku Lewi, jadi imam. Oke, dan sifat daripada perjanjian ini adalah bersifat perjanjian antara suami dengan istri.
Sebabnya itu saudara lihat di Yeremia 31 itu jelas itu kelihatan perjanjiannya bersifat suami dengan istri. Sebabnya kalau Israel menyembah berhala itu disebut perzinahan rohani. Ya. Itu makanya dalam kitab Nabi-Nabi itu banyak sekali teguran Israel itu dianggap sebagai istri atau ya istri yang berzinah lah. Kitab Hosea juga itu, Hosea disuruh kawin sama pelacur karena begitulah Israel itu ya. Di Yehezkiel ya ada Oholiba apa itu dua anak perempuan yang melacur juga gitu, yang menyembah berhala itu karena sifat perjanjiannya antara suami dan istri. Maka di kitab Wahyu itu Yerusalem yang adalah mempelai anak domba ya. Itu adalah bangsa Israel itu, Yerusalem itu mempelai anak domba. Kenapa disebut mempelai? Karena perjanjiannya suami dengan istri. Nah, kalau kita di sini perjanjian baru itu bapak dengan anak. Sifat dasar perjanjiannya. Oleh sebab itu kalau anak sudah dewasa, kita disebutnya menerima, anak ini menerima waris. Tunggu dulu dewasa ya. Baru dia menerima waris. Kalau enggak, menurut Galatia dia tetap sebagai hamba, enggak menerima waris itu. Kayak Yesus lah, kita lihat dulu. Oh, ini saya sebut dulu ya. Ini perjanjian ini namanya, karena nama Tuhan itu sesuai dengan perjanjiannya ditampilnya itu adalah El Elyon, the Most High God, Tuhan yang Maha Tinggi yang memiliki otoritas atas segala sesuatu. Ini dia. Kenapa ini kita namakan El Elyon? Karena Yesus itu imam besarnya berdasarkan aturan Melkisedek. Sementara dalam hal ini, tapi bacanya di Alkitab BLT ya, Melkisedek itu adalah imam bagi El Elyon. Itu sebabnya di Lukas juga dibilang Yesus itu disebut Son of the Most High God. Anak dari Elohim yang Maha Tinggi. Jadi perjanjian kita dengan El Elyon yang diperantara Yesus itu bersifat Bapak dan anak. Itu sebabnya kalau Yesus bilang kalau kau berdoa katakan Bapak. Ya. Israel juga tentu dia menyebut Tuhan itu Bapaknya, tapi bukan seperti kita. Kita itu Bapa dalam arti memang kita lahir dari Bapa itu diperanakan oleh Roh itu ya, lain itu ya. Nah, jadi ketika anak Yesus itu dia mati, bangkit, ya ketika dengan muridnya itu bertemu terakhir, dia bilang segala otoritas sebagai ahli waris Yesus berkata, segala otoritas di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Apa yang maksud Yesus itu? Maksudnya aku sebagai Son of God, putra Elohim, aku sudah dapat waris itu. Setelah dia mati bangkit, dapat warisnya. Apa warisnya? Otoritas atas segala sesuatu. Ya. Nah kalau kita, nanti coba dulu kita lihat ya. Wahyu yang tadi kita baca itu. Wahyu 21 ayat yang keberapa ini? Wahyu 21 ayat 7 ya. Perhatikan nih, saya udah baca ini tadi ya. Siapa yang menang, dia akan mewarisi segala sesuatu. Maksudnya mewarisi otoritas atas segala sesuatu. Ya. Dan dikatakan di sini aku akan menjadi Elohim baginya dan dia akan menjadi anak. Ya, son dalam arti anak yang dewasa. Ya. Dia akan menjadi anak bagiku. Nah, jadi sudah jelas ya. Pengalaman Pondok Daun itu adalah suatu pengalaman di mana kita sudah dipandang dewasa dan bisa menerima waris kita. Saya sudah bilang ya. Nah, ini kadang-kadang kita kan sering ngomong orang Kristen warisan sorga nanti, itu pun kalau sudah mati nanti kita ke sana ya, sorga yang nun jauh di sana, letak geografis tertentu, dengan katanya jalannya dari emas, muji-muji Tuhan di sana terus selalu, nggak lagi dengar khotbah karena khotbah membosankan. Nah, ini yang membuat ini nih omong-omong yang nggak ngerti perjanjian nih. Ini para pengkhotbah yang nggak ngerti tentang perjanjian. Kalau kita mengerti perjanjian dan kita kan tahu waris kita tuh sebenarnya warisan kita apa. Bukan sorga warisan, karena kerajaan sorga itu sebenarnya sudah itu satu dimensi ya, dimensi roh lah ya.
Itu dalam batin kita, artinya batin kita di dalam, ya artinya kerajaan surga memerintah dari dalam keluar. The kingdom of God is within you. Jadi kita bukan waris, kita bukan kerajaan surga, kita sudah. Ya kalau kita saat ini tidak diperintah dari dalam oleh kerajaan surga, ya kita nggak akan lagi bisa masuk. Ya kalau di dunia ini bukan berarti kalau mati nanti masuk surga begitu. Nggak ada itu nggak ada konsep-konsep yang begitu tuh, nggak ada itu karena nggak ngerti perjanjian, jadi ngomongnya begitu. Kalau kita memahami perjanjian, maka waris kita itu sebagai anak. Ingat ya, perhatikan Galatia itu, kita tarik dulu ya, Galatia 3 ayat 14 itu, kalau ya mudah-mudahan nggak salah itu dikatakan berkat, kalau Abraham itu kan warisnya itu tanah perjanjian, nah kalau Israel ini warisnya tanah perjanjian, ini simbol ya. Nah, kalau kita berkata Abraham atau waris Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, kita adalah roh. Itulah waris kita. Kita udah bahas itu, ya. Jadi warisan kita adalah roh. Hanya ketika hari raya Pentakosta, roh yang diterima gereja itu barulah merupakan DP, down payment atau panjar, ya. Itu sudah lihat di Efesus itu, pasal 1 ayat 14 juga itu ya. Itu coba dulu kita lihat dulu ini, karena ini penting ini. Jadi karena waris kita roh, di hari Pentakosta kita menerima roh, tapi menerimanya merupakan DP, jaminan saja bahwa nanti kita akan menerima seluruhnya. Ya, jadi warisan kita itu adalah roh dalam tingkat di Pondok Daun itu seluruhnya, roh dalam tingkat kepenuhannya. Coba dulu kita lihat ya Efesus itu. Jadi pengalaman Pentakosta itu adalah pengalaman pencurahan roh yang masih sebagian, belum seluruhnya, ya. Nah nantilah di Pondok Daun ini, nanti sebentar kita akan baca ini ayat-ayatnya ya. Coba dulu kita lihat dulu sebentar di Efesus ya. Efesus pasal yang ke-1 itu 14 kalau tidak salah itu ayatnya ya. Efesus pasal 1 ayat 14 ya. Saya baca ya. Oh ini ayat 13 ini ya dulu. Di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga kamu yang percaya telah dimeteraikan. Ini meteraikan itu sebenarnya stem atau tanda. Jadi tanda perjanjian baru itu adalah roh. Kalau tanda perjanjian dengan Nuh misalnya pelangi, tanda dengan Abraham itu perjanjian Abraham itu Ersada itu sunat ya. Tanda perjanjian Israel dengan Yahweh itu Sabat. Nah, tanda perjanjian antara El Elyon dengan umat pilihan Tuhan itu adalah roh dalam tingkat yang masih dibilang di sini jaminan, ya. Yang ini dibilang roh perjanjian yang kudus yang merupakan masih jaminan pusaka. Ini terjemahan bahasa ILT, tapi sebenarnya istilah Yunani itu arabon, artinya DP itu atau down payment. Jadi roh yang kita terima pada hari Pentakosta itu adalah down paymentnya aja, jaminannya, panjar. Nanti baru pada hari Pondok Daun kita akan menerima roh dalam tingkat yang sepenuhnya. Nah jadi ada kadang-kadang kan di dalam dunia kekristenan ada itu third Pentecost katanya, ngawur aja. Itu gak ngerti perjanjian. Third Pentecost itu katanya Pentakosta pertama itu yang di Yerusalem ya 2000 tahun yang lalu itu. Pentakosta kedua katanya yang di Azusa Street itu. Tahun 1901 itu Azusa Street Amerika itu. Dan yang ketiga katanya di sini. Nah, yang ngomong. Jadi enggak ada itu istilah-istilah itu. Yang ada itu dari Paskah, Pentakosta, Pondok Daun. Jadi kita menantikan warisan kita, pencurahan Roh Kudus yang akhir zaman ini secara enggak lagi arabon, enggak lagi jaminan, enggak lagi DP, tapi sepenuhnya. Nah, itulah. Ini yang kita mau bahas sebentar. Saya masih belum masuk secara ini. Mari dulu kita masuk dulu. Ingat ya, yang menerima pencurahan roh akhir zaman ini dalam yang pesta Pondok Daun itu adalah yang sudah dewasa. Yang sudah anak itu bertumbuh, dewasa, dapat waris itu. Roh dalam pengertian roh yang sepenuhnya. Itulah warisan kita. Tapi kita harus bertumbuh dulu menjadi dewasa. Sesuai dengan perjanjian itu kalau Bapak ngasih waris sama anaknya, tunggu anaknya dewasa. Nah bagaimana anaknya dewasa? Nah ini saya baca dulu satu ayat ya. Waktu ketika Yesus datang ke Pondok Daun, pesta Pondok Daun di Yohanes pasal ke-7 ya. Nah, perhatikan ini.
Yohanes pasal 7 ya, itu di situ Yesus menaikkan pondok daun. Nah, ini artinya nih pengalamannya. Ayat 37 ya. Pada hari terakhir dalam megahnya perayaan itu, perayaan pondok daun, Yesus berdiri dan berseru sambil berkata, jika seseorang merasa haus, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Siapa yang percaya kepadaku sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya, dari batinnya itu, dari dalamnya, Christ in you yang di dalam itu, mengalir. Dari lubuk hatinya, sungai-sungai akan mengalirkan air yang hidup. Dan dia mengatakan hal itu mengenai roh. Ya, itulah. Kalau yang percaya ya, mendapat roh yang adalah air hidup yang adalah roh. Ya, yang mengalir pada orang percaya. Nah, itu terjadi pada waktu zaman Pentakosta itu sudah ada roh mengalir. Tapi belum, dia roh itu harus bertumbuh kita dalam roh sampai nanti kita sudah bisa dipandang dewasa. Nah, kapan kita bisa dipandang dewasa? Ini ciri-cirinya. Kalau orang jadi ibadahnya dalam roh dan kebenaran, dia sadar bahwa sumber air hidup itu ada dalam dirinya. Dia nggak akan ibadah cari kayak perempuan Samaria di gunung ini, gunung itu. Dia cari pengkhotbah ini, pengkhotbah itu. Cari denominasi itu dan ini sebagainya. Itu tanda dia belum memahami, belum ada kedewasaan dalam arti dia belum sadar bahwa roh air hidup itu di dalam dirinya. Dialah sumber di situ. Nggak perlu dia. Makanya kalau Rasul Yohanes bilang, tak perlu kau diajar. Di dalam dirimu itu, yang cukup dewasa itu ya, ada pengurapan. Itulah yang akan mengajarkan kau segala sesuatu. Ibadahmu haruslah ikutin ini. Hari lepas hari ikutin roh yang di dalam batin ini, yang menjadi sumber air hidup itu. Ikutin itu. Seluruh kebutuhan rohanimu ada di sini sebenarnya. Udah ada. Tinggal engkau ekspresikan aja. Engkau butuh apapun di situ ada. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kebenaran, kebaikan, setia, kelemah lembut, penguasaan diri, pengenalan akan Kristus, itu semua ada di dalam. Ya, itu sebabnya orang yang udah siap dia untuk menerima warisan, dia nggak lagi bersandar yang di luar-luar itu loh. Denominasi ini diajarin lah, bayarlah perpuluhan supaya kau diberkati. Itu tanda dia nggak ngerti perjanjian, bahkan belum dewasa, belum siap itu. Ya. Para pengkhotbahnya juga memang ya belum siap juga, buktinya dia ngajar yang enggak begitu juga. Khusus kita harus sadarkan bahwa di dalam dirimu ada pengurapan. Di dalam dirimu ada sumber air hidup. Engkau sudah cukup bisa berjalan di dalam ibadah dalam roh itu. Ikutin saja. Entah sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, bisnismen atau yang sekolah, ya semuanya ikut dari dalam ini. Karena disinilah sumber air hidup itu. Itulah dia tanda dia udah siap, udah mulai katakanlah dewasa lah, udah siap menerima waris. Tapi kalau orang masih bersandar ibadahnya model konsep-konsep perjanjian lama, bayar perpuluhan, ibadahnya mesti hari Minggu, begini-begini, ikut aturan ini, denominasi itu, ajaran ini, masih bersandar keluar lah. Itu tanda dia nggak siap untuk menerima waris pada pondok daun. Belum siap. Ya, kita harus bertumbuh, tapi saya yakin sih umat pilihan Tuhan pastilah dia bertumbuh sampai ke tingkat dia saat ini di bumi ini dia sudah sadar bahwa kebutuhan rohaninya semuanya ada di dalam batinnya, Christ in you. Sumber air hidup sudah ada dalam batinnya. Ya. Enggak bersandar lagi dia ke sana. Enggak, dia enggak butuh lagi. Oh, kayak orang Israel minta raja manusia. Ada orang Kristen masih banyak kan umumnya masih minta pendeta yang mimpin saya. Saya diberkati di sana. Enak sih musiknya, khotbahnya juga enak. Itu tanda. Dia belum siap. Dia belum dewasa sama sekali. Sebab dia masih bersandar di luar itu loh. Ya. Kalau orang sudah mulai siap dia menerima waris roh yang tak terbatas itu di akhir zaman itu nanti, kalau dia siap, berarti dia nggak lagi mengandalkan itu. Ya bisa, dia akan belajar dari banyak hal. Tapi yang sebenarnya real pengajarnya itu di dalam batinnya, itulah pengajarnya dia. Makanya Rasul Yohanes bilang, kau nggak perlu diajar. Bukan berarti Rasul Yohanes bilang, nggak perlu para pemimpin mengajari. Tidak, tapi dia mau memberitahu bahwa engkau
pengajar yang real dalam dirimu itu ya di dalam batinmu itu. Yang di luar itu hanya meneguhkan aja, memperlengkapi dan sebagainya. Ya. Nah, ketika itu terjadi, warisan itu apa yang ini ya? Itu yang sering saya baca ini yang terakhir ayatnya ya. Roma pasal 8. Inilah di bumi ini ya terjadinya ya. Itu yang kita menyebutnya manifestasi putra-putra Elohim yang udah dewasa, yang udah siap menerima waris yang adalah roh yang tak terbatas itu ya. Untuk apa dia ditampilkan di muka bumi ini? Untuk pemulihan segala sesuatu. Coba saya baca dulu ya. Bahkan seluruh makhluk akan dipulihkan itu nanti. Saya baca ini ya, terakhir ya. Roma 8 ayat 19-21. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Jadi anak-anak Elohim yang sudah dewasa dan menerima waris dalam arti roh yang sepenuhnya. Nah, makanya Yesus bilang, engkau akan berbuat perkara-perkara lebih besar daripada aku. Karena Yesus juga menerima roh yang sepenuhnya. Tapi di sini kan jual banyak son of God, sons, jamak. Ya, makanya Yesus bilang kau akan berbuat nanti di bumi ini ya lebih hebat daripada yang aku buat. Sekarang belum ya. Ya, sebab keinginan dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Itu seluruh makhluk jatuh dalam alam maut pada usaha maut. Bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena dia yang telah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada apa? Kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Itulah ketika ditampilkan ini anak-anak Elohim yang sudah dewasa menerima roh dalam tingkat kepenuhannya. Kalau yang masih hidup ya. Kalau yang sudah mati jadi juga, karena tampilnya itu manifestasi putra-putra itu satu peristiwa yang semuanya akan melihat, setiap mata akan melihat itu. Itulah kedatangan Yesus itu. Kedatangan Yesus di dalam dan melalui putra-putranya ini. Itu jangan Pentecost itu apa? Ini loh Pondok Daun. Pentecost itu cuma satu kali aja. Paskah sekali, Pentecost sekali, Pondok Daun sekali. Ini dia. Dan selalu roh ya, waris. Karena itulah waris kita. Jadi, coba saya sedikit menutupnya. Apakah dunia kekristenan saat ini dengan kondisi yang seperti ini siap menerima pencurahan roh akhir zaman yang disebut Pondok Daun itu? Jawaban saya sih tegas, belum. Hanya umat pilihan Tuhan lah yang barangkali yang nggak terkenal dalam kekristenan, yang nggak dilihat, yang tidak bersandar kepada hal-hal yang di luar, denominasi inilah, denominasi itulah, anak-anak orang-orang pilihan Tuhan yang bersandar di dalam batinnya, yang sumber air hidupnya dia nikmatilah hari lepas hari itu. Jadi kalau dunia kekristenan tidak siap lah, karena di sana masih bersandar kepada pengkhotbah ini, pengkhotbah itu, denominasi ini, denominasi itu, ajaran ini, ajaran itu, yang di luar lah ya. Masih bersandar kepada semua yang di luar. Karena yang di luar ini ada uang, ada jabatan, ada macam-macam. Jadi kadang-kadang bahkan dikejar itu. Ya, nah ini tanda bahwa mereka nggak siap lah. Tapi saya yakin firman Tuhan bilang ada yang banyak yang dipanggil itu yang nggak siap itu, tapi yang dipilih ini yang siap untuk ditampilkan di akhir zaman. Untuk apa? Untuk pemulihan segala sesuatu, supaya seluruh makhluk masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan putra-putra Elohim. Puji Tuhan lah, semoga penjelasan ini bisa meneguhkan buat kita sebagai umat pilihan Tuhan. Haleluya, amin.